Eee, Alhamdulillah bagi sekarang saya menghubungi, ada yang langganan-langganan itu, yang saya bilang kalau ada yang mau souvenir kondisinya, Bukit Tinggi dalam keadaan ini, tapi kita tetap eksis melayani gitu kan. Kadang mahal tuh makin ya. Akibatnya kan lah berada berangkat tuh. Akhirnya dulu. Untuk khusus mukena ini udah langka. Pokoknya dapet kau sehari dua hari lah dapet peti. Pokoknya satu itu kan. Karena salah satunya ya karena Bukit Tinggi adalah tujuan wisata dari nasional, dan saya tertarik, ini peluangnya di Bukit Tinggi sangat besar. Alhamdulillah karena di sini saya tinggal kebetulan di tempat wisata, jadi itulah peluang yang sangat besar nampaknya. Tahun 2000 berhenti bekerja dan mengambil peluang bisnis jualan ini, sebab tahun 2000 itu perkembangan penjualan di Bukit Tinggi sangat bagus gitu. Awal pertama kita di sini karena daerahnya dekat di Ngarai Sano, jadi untuk izin usaha di sini emang agak susah karena tempat tidak mengizinin. Ini kebetulan tempat pribadi, dulunya ini rumah dan kita sekarang jadikan toko. Kemudian kita kendala untuk pengembangan modal, kita tidak bisa akses ke bank gitu kan, karena situnya tidak ada. Kemudian dibantulah oleh Deperindak Bukit Tinggi untuk membuat kelompok pedagang panorama, dan kita dibawa ke BUMN Semen Padang. Kita diperkenalkan dan kita minta atas bantuan Koperindak Bukit Tinggi, minta bantuan untuk dibantu untuk pembinaan modal. Dan alhamdulillah dari 10 orang yang kita masukkan ke sana, dapat sesuai dengan kualifikasi cuma dapat 8 orang gitu kan. Jadi tim Semen Padang datang ke Bukit Tinggi untuk survei. Pertama dia survei dalam artian bagaimana kesiapannya, bagaimana perkembangan, dia tanya modal awalnya, dan juga bagaimana ini apakah tempat ini sewa atau punya pribadi gitu kan. Sebab kan juga jadi kendala di BUMN, kalau dia sewa kan kadang-kadang pas habis kontrak dia susah ditemui lagi gitu. Pertama dia mengajukan, istilahnya mempertanyakan bagaimana istilahnya transaksi ya kita kan, transaksi kita gimana. Setelah itu kita mengajukan berapa plafon yang kita minta bantuan gitu kan. Setelah itu dia tinjau ke bawah aset kita yang punya gitu kan. Nanti setelah itu nanti dia nilai berapa kira-kira kebutuhan yang pantas dia berikan gitu kan, yang kita bantu gitu kan, yang dia bantu gitu kan. Jadi ya dari transaksi harian kita itu pencatatan kita. Tapi kalau untuk iyo jadi itu kan barangkali lo kan lo pelatihan kan pada itu kan semuanya kan panorama mau dijajal main apa tujuan main lebih kerja itu bisa. Oh ya, tentu dengan corona ini menjadi pukulan terberat ya untuk pedagang kita di sini, apalagi tempat wisata. Pertama dia dari kita terkait dengan pemerintahan di Maret udah kita tempat wisatanya udah tutup dan baru buka Juli. Memang itu sangat terasa sekali. Cuma kita yang dimudahkan yaitu seperti yang kebijaksanaan pemerintah lain, untuk sementara ditangguhkan saja.
Pertama, memang kita sebagai pedagang tentu harus berpikir keras ke depannya, di samping kebutuhan gitu kan. Bagi saya pribadi, memang keahlian yang diutamakan. Dan tentu layanan servis yang selama ini yang kita tetap jaga gitu kan. Alhamdulillah bagi saya pribadi, karena sering berkomunikasi atau interaksi dengan yang lain, kita mencoba pedagang ini bukan sekedar berjualan, juga melayani gitu kan. Jadi selama ini, selama corona berlangsung, bagi saya memang pukulan yang sangat berat. Kenapa ya kan? Sebab rezeki ini ada taliannya. Rezeki ini ada taliannya. Yang sangat terdampak tentu pengrajin. Ini yang jadi masalah kan, sekarang kalau dia datang minta kain atau minta barang, sementara kondisi tidak memungkinkan untuk itu. Itu yang kendala ya kan. Bagi saya pribadi, kalau saya sendiri biasanya yang pengrajin mengerjakan, sekarang sayalah yang mengerjakan itu sendiri gitu kan. Saya yang menjahit, saya yang motong gitu kan. Jadi yang sebelum ini saya berikan ke orang lain, sekarang saya yang ngerjakan sendiri. Ya. Alhamdulillah bagi sekarang saya menghubungi ada yang langganan-langganan itu, yang saya bilang kalau ada yang mau souvenir kondisinya Bukit Tinggi dalam keadaan ini, tapi kita tetap eksis melayani gitu kan. Kadang-kadang dia ada saudara itu yang mau beli mukena, kita kirimkan untuk hadiah atau gimana. Itulah yang dilakukan selama puasa. Alhamdulillah yang belanja tetap untuk kita kirim aja. Masih transaksi, kayak online gitu kan. Cuma dalam artian nih online-nya bukan yang terbuka, sebab online kenalan. Sebab kalau online yang terbuka ini kadang-kadang jadi kendala kan, tetap tuh barang ini tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Kalau kita memang tidak ada di pasaran, itu yang kita utamakan. Ada punya spesifik sendiri, baik itu bahannya atau sulamannya.